Kita belajar Lukas 19 mulai ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-34. Sudah, Lukas 19 ayat 29 sampai 34. Ketika Tuhan Yesus telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat." Perhatikan, keledai muda tapi masih terikat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, "Mengapa kamu melepaskannya?" jawablah begini, "Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukan." Saudara, di dalam nubuat ini ternyata Tuhan Yesus pada pertama kali dia masuk ke Yerusalem sebelum dia disalibkan, lalu mati tapi bangkit lagi, dia memerlukan keledai muda. Nah, ini sebuah nubuat. Nanti pada waktu kedatangan yang kedua kali, dia pun akan masuk ke Yerusalem lagi. Nubuat ini terulang di dalam beberapa kitab para nabi bahwa dia akan menunggang keledai muda. Nah, saudara, sebentar lagi kita percaya bahwa Tuhan Yesus pasti datang. Amin. Kita percaya. Setiap saat dalam kehidupan gereja kita menantikan kapan Yesus datang, kapan Yesus datang. Nah, perhatikan, dia memerlukan keledai muda. Keledai itu diciptakan Tuhan sebagai binatang yang menanggung beban. Justru keledai itu jalannya tidak akan tegap, tidak akan betul kalau dia tidak membawa beban. Memang keledai itu ditetapkan untuk hidup menanggung beban. Nah, tapi masalahnya, kalau sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali nanti, dan dia memerlukan anak-anak muda, kata keledai muda di sini menunjukkan itulah generasi muda pada gereja Tuhan. Tapi sayang, generasi muda ini terikat, masih tertambat. Saudara, perhatikan apa pesan Tuhan Yesus. Dengarkan baik-baik. Kalau ada orang yang punya tanya, "Mengapa kau lepaskan keledai itu?" katakan, Tuhan memerlukan. Generasi muda, apakah tidak kebetulan atau hanya sekedar lewat saja? Atau bukankah setan itu punya tujuan? Kita lihat fakta saat ini. Narkoba, seks bebas, VCD cabul yang merusak itu sangat merajalela, bukan cuma di kota-kota besar, tapi sampai ke pelosok-pelosok kota kecil, desa-desa juga. Bahkan banyak tempat yang saya kunjungi tidak ada PLN, tapi setan masuk ke situ dengan macam-macam hal yang merusak anak-anak muda itu. Nah, renungkan, pasti mereka punya tujuan. Apa tujuan mereka merusak generasi muda ini? Jawabannya jelas, bahwa iblis itu sangat meneliti Alkitab. Bahkan setan itu lebih rajin, lebih teliti membaca Alkitab daripada kita orang-orang Kristen. Maka itu hal-hal penting dalam Alkitab. Mengapa setan merusak? Karena setan tahu kalau sampai hal-hal penting ini dirusak, berarti Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Salah satu contoh ayat ini, karena Tuhan memerlukan keledai-keledai muda pada akhir zaman ini untuk menggenapi nubuat
bahwa sebelum dia datang harus ada dipersiapkan keledai muda di dunia ini supaya itu jadi tunggangan Tuhan Yesus. Nah, setan baca Alkitab ini dan mereka tahu, maka itu sebelum Tuhan Yesus pakai orang-orang muda ini, maka setan mengambilnya lebih dulu. Saudara, semua orang kalau diajak mencuri, orang itu masih pikir-pikir. Orang kalau diajak membunuh masih pikir-pikir. Tapi aneh, apabila manusia ini diajak tentang percabulan, tentang pornografi, tentang perzinahan, sulit untuk menghindar. Dengarkan ini baik-baik. Keledai muda itu tertambat, keledai muda itu terikat. Tuhan bilang lepaskan ikatan. Saudara, lalu ada kata penting. Di samping harus keledai muda, di samping harus dilepaskan ikatan, tapi lihat yang ketiga. Perhatikan baik-baik firman ini. Keledai muda itu belum pernah ditunggangi orang. Keledai muda itu belum pernah dipakai oleh orang. Saudara, ini nubuat untuk generasi akhir zaman ini. Maka saya akan mengatakan kalimat langsung, berarti keledai muda itu belum pernah berhubungan seks, belum pernah dipakai sama sekali. Dengar, ini nubuat yang luar biasa. Mari kita lihat Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-14, mulai ayat yang pertama. Apa judulnya Alkitab saudara? Adik-adik, apa judulnya? Anak domba dengan siapa? Pengikutnya yang diapakan? Yang ditebus. Berarti khusus untuk pasal 14 ini, Tuhan Yesus tidak menyebutkan semua pengikut yang lain. Ada banyak orang Kristen di dunia, tetapi yang masuk di Wahyu 14 ini khusus pengikutnya yang ditebusnya. Maka itu jumlahnya juga tetap, walaupun bukan angka mati di sini. Saya baca, siapa orang-orang itu? Dikatakan ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan takhta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Siapa mereka? Lagi sekali, jangan tersesat. Karena saksi Yehova mengambil ayat ini mengatakan yang masuk surga hanya 144.000 ini salah. Ini bukan angka tepat, tapi ini sebuah kiasan di dalam arti rohani. Kalau sempat nanti saya uraikan angkanya ini. Siapa mereka? Perhatikan ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang bagaimana tidak mencemarkan dirinya dengan seks bebas. Saya tidak sebut kata perempuan-perempuan, tapi ini artinya mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan percabulan, dengan free sex, dengan perzinahan. Ini yang disebut Lukas 19, keledai muda yang belum pernah ditunggangi orang. Dengar baik-baik. Sudah waktunya gereja Tuhan menyatakan kekudusan ini. Katakan amin. Karena seks ini sudah merajalela sekarang. Sekalipun orang Kristen, sekalipun suami istri, saya minta dalam nama Yesus, jangan ada percabulan. Karena dalam penelitian, tidak sedikit suami istri Kristen mereka punya VCD cabul.